Mas, kamu kenapa setiap hari selalu kasih makan aku dan anak tahu tempe? Bayangkan tinggal di rumah mewah, tapi tiap hari cuma makan tahu tempe. Sementara suamimu bergaji besar, makan romantis di restoran mahal bareng selingkuhan. Semua orang pikir hidupmu sempurna, padahal kenyataannya jauh dari itu. Tapi roda hidup berputar dan saat giliran datang, tak ada tempat untuk bersembunyi. Sebelum kita mulai, absen dulu yuk, dari mana saja kalian nonton. Jangan lupa juga subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kita. Karena dari setiap kisah, selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil, dan inilah kisah hari ini. Pagi itu, sinar matahari menyelinap masuk melalui jendela besar ruang makan yang megah. Gorden putih tipis melambai perlahan, diterpa angin sejuk dari taman belakang. Di tengah ruangan berdiri meja makan panjang dari kayu jati mengilap, lengkap dengan 8 kursi empuk berlapis kulit krem. Di atasnya tergantung lampu gantung kristal besar yang biasa menyala terang saat ada acara keluarga. Tapi pagi ini, meja megah itu hanya menyisakan satu piring kecil. Tahu goreng, tempe goreng, sepiring nasi putih. Sari berdiri di ujung meja, memakai daster sederhana bermotif bunga biru. Kontras sekali dengan interior rumahnya yang mewah dan berkelas. Rumah besar dengan kolam renang di belakang, taman rapi, garasi 3 mobil, semuanya milik bersama. Tapi entah kenapa, kehidupan di dalamnya selalu terasa hampa, lapar. Suara kecil memecah kesunyian. Raffi, anak laki-laki berusia 8 tahun, berdiri di ambang pintu ruang makan dengan piyama lusuh warna abu-abu. Rambutnya acak-acakan. Ia menatap piring di meja dengan mata kecil yang polos, mata anak yang belum mengerti ironi dunia orang dewasa. Sari tersenyum lemah. "Iya, sayang, ayo makan dulu ya," katanya sambil menarik kursi untuk putranya. Raffi duduk, mengambil sepotong tempe dan mencelupkannya ke sambal buatan ibunya. Ia makan pelan-pelan, terbiasa dengan lauk yang sama setiap hari. Bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena ayahnya tak pernah memberi lebih. Langkah kaki terdengar dari lantai atas. Suara sepatu kulit menyentuh anak tangga marmer putih, tegas dan mantap. Raka muncul dengan setelan kemeja putih bersih, dasi rapi, jam tangan mewah berkilau, dan parfum yang tajam wanginya. Penampilannya seperti eksekutif sukses dan memang benar, ia manajer operasional di sebuah perusahaan besar. Gajinya puluhan juta setiap bulan. Tapi gaya hidup di rumah tidak mencerminkan itu. Sari menyambutnya pelan. "Pagi, Raka hanya melirik meja makan dan mendengus. "Tahu tempe lagi? Cuma ini yang bisa ibu masak," kata Sari lembut. "Sudah berapa tahun kita tinggal di rumah ini? Masa tiap hari sarapan kayak orang miskin?" Gumamnya sambil membetulkan manset tangannya. Ia mengambil jasnya dari kursi, tidak sedikit pun menyentuh piring di atas meja. "Aku sarapan di luar aja, di kantor ada meeting, sekalian brunch sama klien," ujarnya datar. Sari menunduk, ia sudah hafal kalimat itu. Setiap hari, alasan berbeda tapi ujungnya sama. Raka tak pernah sarapan bersama keluarga. Raffi menatap ayahnya dengan polos. "Ayah nggak mau makan sama Raffi?" tanyanya pelan. Raka berhenti sejenak di depan pintu. Ia menatap anaknya sebentar, lalu berkata singkat, "Ayah sibuk." Ia melangkah keluar, menekan remote mobil, dan sedan hitam mengkilap di garasi menyala. Dalam hitungan detik, ia sudah pergi, meninggalkan keheningan seperti biasa. Sari menarik napas dalam. Ia tak ingin Raffi melihat kesedihannya. "Ayo habiskan sarapanmu, Nak," ucapnya sambil mengusap rambut anaknya. Setelah Raka pergi, Sari berjalan menyusuri lorong rumahnya. Lukisan-lukisan mahal terpajang di dinding, lantai marmer dingin berkilau, dan aroma pengharum ruangan mahal menyelimuti setiap langkah. Tapi bagi Sari, semua itu tak pernah terasa seperti rumah. Rumah ini hanya bangunan mewah yang kosong dari kehangatan. Di dapur, ia merapikan piring sisa sarapan Raffi, lalu mencuci dengan air dingin. Tangannya bergerak otomatis, tapi pikirannya melayang jauh. Dulu ia menikah dengan Raka dengan harapan besar. Ia percaya pria itu pekerja keras, tulus, dan akan membangun keluarga bahagia bersama. Tapi kenyataan semakin hari semakin pahit. Dari awal pernikahan, Sari sudah tak pernah memegang kendali keuangan. Semua gaji Raka masuk ke rekening pribadinya. Untuk kebutuhan rumah tangga,
Sari hanya diberi uang secukupnya, kadang bahkan tidak cukup. Ironis, padahal rumah ini dibangun atas nama mereka berdua. Pagi itu, saat Sari menggantung baju kerja Raka ke lemari, tangannya menyentuh sesuatu di saku jasnya. Ia menariknya keluar selembar nota restoran. Matanya membaca pelan. Restoran mewah di pusat kota. Total Rp2.950.000. Hari ini, mereka sarapan tempe goreng. Tapi semalam, Raka makan malam mahal entah dengan siapa. Jantung Sari berdetak kencang. Tangannya sedikit gemetar. Ia ingin marah, tapi suara kecil dalam dirinya menahan. Tenang dulu, jangan gegabah. Malam itu, Raka pulang larut. Jasnya tergantung rapi di bahu, parfum mahal masih menempel kuat. Sari yang duduk di sofa ruang tamu berpura-pura sedang membaca majalah. Ia memperhatikan setiap gerak tubuh suaminya. "Kamu belum tidur?" tanya Raka datar sambil membuka dasi. "Belum," jawab Sari pendek. "Kenapa?" "Cuma pengen nanya, restoran mahal ya sekarang." Suaranya pelan tapi tajam. Raka langsung berhenti gerak. Sekilas wajahnya tegang, lalu berubah datar lagi. "Apa maksudmu?" Sari berdiri, berjalan ke meja kecil di samping sofa, lalu meletakkan nota restoran itu di depannya. "Ini apa, Raka melirik kertas itu sekilas, lalu tertawa kecil, sinis. "Oh ini, ya makan sama klien, urusan kerja, kamu nggak perlu ikut campur." "Klien perempuan." Sari memandang lurus. Raka mendengus. "Kamu mulai lagi. Makanya aku males pulang cepat. Rumah ini adem kalau kamu nggak banyak tanya." Sari terdiam. Kata-kata itu seperti pisau tajam. "Udahlah, aku capek. Besok pagi aku berangkat lebih awal. Jangan lupa masakin buat Raffi," kata Raka sebelum melangkah ke kamar, menutup pintu tanpa menoleh lagi. Sari berdiri sendirian di ruang tamu rumah mewah itu. Ruangan besar dengan lampu gantung terang dan perabotan mahal. Tapi rasanya seperti ruangan kosong. Air mata jatuh perlahan. Bukan karena satu nota restoran, tapi karena semua yang selama ini ia tahan. Kesabaran yang diperas setiap hari. Luka kecil yang menumpuk tahun demi tahun. Raffi yang tertidur di kamar kecil di lantai atas tak tahu apa-apa. Ia hanya mengenal ayahnya sebagai sosok sibuk. Ia tak tahu kalau uang jajan ibunya pas-pasan, sementara ayahnya menghamburkan uang untuk orang lain. Sari memejamkan mata. Dalam hatinya, sesuatu mulai berubah. Ia tak ingin selamanya menjadi perempuan yang hanya menerima. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, "Sampai kapan aku diam?" Beberapa hari setelah menemukan nota restoran itu, Sari mulai melihat sesuatu yang selama ini ia abaikan. Tatapan Raka yang selalu dingin, caranya selalu bergegas setiap pagi, dan kebiasaannya mematikan ponsel begitu tiba di rumah. Semuanya kini terasa janggal. Sari tidak langsung meledak atau menangis setiap malam. Justru, ia menjadi jauh lebih tenang dari sebelumnya. Di balik diamnya, ada tekad yang perlahan tumbuh kuat. Ia sadar, Raka bukan lagi suami yang sama seperti dulu. Pagi itu, saat Raka pergi dengan mobil hitamnya, Sari duduk di teras belakang. Di sekelilingnya, taman kecil tertata rapi. Kolam renang biru berkilau terkena cahaya matahari. Tapi semua keindahan itu seperti tak berarti jika hati dibiarkan terus terluka. Ia menatap cangkir teh hangat di tangannya. "Aku gak bisa terus kayak gini," bisiknya. Sari ingat masa mudanya sebelum menikah. Ia dulu suka membuat kue bolu kukus, brownies, dan donat buatannya selalu laris di kampung halaman. Tapi setelah menikah, semua keterampilan itu hilang tenggelam dalam rutinitas rumah tangga dan ketergantungan penuh pada Raka. Kini, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia ingin berdiri di atas kakinya sendiri. Siang itu, Sari mengambil mixer tua dari lemari bawah dapur, alat yang sudah berdebu. Tangannya sedikit gemetar saat menyalakannya, tapi jantungnya berdegup kencang seperti saat ia membuat kue pertama kali dulu. Tepung, telur, gula, dan mentega ia campur dengan penuh perasaan. Aroma manis mulai memenuhi dapur besar itu. "Wangi, Ma," suara Raffi terdengar dari arah tangga. Bocah kecil itu berlari mendekat, matanya berbinar. "Ini kue buatan ibu," jawab Sari sambil tersenyum tulus. Raffi langsung mengambil potongan kecil dan tertawa, "Enak banget." Pujian sederhana itu menyalakan api kecil dalam hati Sari. Malamnya, ia membuat 5 loyang bolu kukus. Keesokan harinya, ia memberanikan diri menawarkan ke tetangga komplek.
Beberapa ibu rumah tangga mencicipi dan langsung suka. Hari itu, 5 loyang kuenya habis. Keesokan harinya, ia membuat 10, lalu 20. Pelan-pelan, ia mulai punya penghasilan sendiri meski masih kecil. Sementara itu, Raka semakin larut dalam kehidupannya yang glamor. Hampir setiap malam ia pulang larut, dan setiap kali Sari bertanya, jawabannya sama, urusan kerjaan. Ia tidak tahu bahwa di belakang semua alasan itu, ada Clara perempuan muda, berpenampilan mewah, dan pandai memanipulasi. Sayang, restoran baru ini katanya enak banget, kata Clara sambil menggenggam lengan Raka malam itu. Ia mengenakan gaun merah mencolok dan parfum mahal. Raka tertawa kecil, buat kamu, semua yang terbaik, sayang. Ia tak sadar berapa banyak uang perusahaan yang sudah ia pakai demi memanjakan wanita itu. Di rumah, Sari semakin fokus pada usahanya. Ia mulai memotret hasil kuenya dengan ponsel dan mengunggahnya ke grup ibu-ibu komplek dan Instagram kecilnya. Ia belajar cara membungkus kue dengan pita rapi, belajar cara membuat caption menarik, dan mengantarkan pesanan sendiri. Wajahnya mulai punya cahaya yang dulu hilang. Suatu malam, saat Raka baru pulang dan menggantung jasnya di kursi, Sari duduk santai di sofa ruang tamu sambil menghitung pesanan kue. Dari tadi ngapain sih? Ngelamun, tanya Raka sambil membuka kancing kemeja. Sari menatapnya tenang. Enggak, ngitung pesanan. Besok banyak yang order kue. Pesanan? Raka mendengus. Ngapain kamu buang-buang waktu bikin kue? Nggak bakal cukup buat hidup. Sari tidak tersinggung. Ia hanya tersenyum kecil. Setidaknya, ini uang hasil kerja aku sendiri. Raka mengangkat alisnya, merasa terhina. Tapi ia tidak berkata apa-apa lagi dan masuk ke kamar. Ia tidak sadar bahwa dari ruang kecil itulah kekuatan Sari mulai tumbuh. Beberapa minggu berlalu, usaha kue Sari semakin dikenal di komplek. Ia mulai menerima pesanan dari sekolah Raffi, dari acara arisan, dan bahkan dari kantor tetangga. Setiap loyang kue menjadi langkah kecil menuju kebebasan. Dan pada saat yang sama, topeng kehidupan glamor Raka perlahan mulai retak. Ia semakin berani menggunakan uang perusahaan untuk bersenang-senang dengan Clara. Restoran mahal, hotel, hadiah, semuanya dicatat rapi dalam laporan bohong yang ia susun sendiri. Ia merasa dunia ada di tangannya. Ia tidak sadar badai besar sedang menunggu di tikungan. Awal kejatuhan Raka datang bukan dalam bentuk teriakan atau skandal besar, melainkan melalui sebuah surat panggilan rapat internal. Surat itu biasa saja, kertas putih dengan logo perusahaan di atasnya. Namun begitu ia membacanya, napasnya terasa berat. Audit mendadak, semua manajer wajib hadir, tulisannya. Raka sempat menganggapnya enteng. Ia merasa cerdik. Semua pengeluaran mewahnya bersama Clara telah ia bungkus rapi sebagai biaya entertain klien. Tapi ia lupa satu hal, kebohongan tidak akan selamanya bersembunyi. Siang itu, ia duduk di ruang rapat bersama para manajer lainnya. Udara ruangan kaku. Di depan, tim audit membawa setumpuk dokumen. Direktur utama masuk dengan wajah serius. Kami menemukan transaksi yang mencurigakan selama 6 bulan terakhir. Dana operasional keluar dalam jumlah besar tanpa bukti klien yang jelas. Setelah ditelusuri, 78% transaksi ini atas nama Raka. Semua kepala menoleh ke arahnya. Raka merasakan tubuhnya seolah membeku. Itu, entertain klien. Pak, ujarnya tergagap. Direktur membuka layar proyektor. Foto-foto dan bukti struk restoran mewah terpampang jelas. Bahkan ada transaksi hotel dan pembelian hadiah mahal. Kalau entertain klien, mengapa semua tagihan ini hanya untuk 2 orang? Dan satu nama penerima, Clara Kristiani, tidak pernah terdaftar sebagai rekanan perusahaan. Suasana ruangan semakin mencekam. Raka kehilangan kata-kata, keringat dingin membasahi pelipisnya. Dunia yang dulu ia genggam mulai retak di depan mata. Kami tidak bisa mentolerir penyalahgunaan dana ini, kata direktur utama dengan nada datar tapi tajam. Mulai hari ini, Anda diberhentikan dari jabatan manajer operasional. Efektif segera. Raka mencoba berdiri, ingin menjelaskan, tapi 2 petugas keamanan sudah berdiri di belakang kursinya. Semua selesai dalam hitungan menit. Ia keluar dari gedung perusahaan dengan sebuah kardus kecil berisi barang-barang pribadinya, foto keluarga, piala penghargaan, dan mug kesayangan. Sore itu, hujan turun pelan. Raka duduk di kursi mobilnya, terdiam.
Clara yang biasanya cepat membalas pesannya kini hanya mengirim satu kalimat singkat. Kita nggak bisa ketemu lagi. Aku nggak suka cowok nganggur. Setelah itu, nomornya diblokir. Ia menatap ponselnya kosong. Gadis yang dulu ia anggap cinta baru menghilang begitu saja saat uangnya habis. Pulang ke rumah terasa seperti perjalanan paling berat. Begitu membuka pintu, suara tawa kecil Raffi terdengar dari dapur. Sari sedang membantu anaknya menghias kue ulang tahun pesanan tetangga. Dapur itu wangi gula dan mentega wangi rumah yang dulu tak pernah ia hargai. Ulang cepat, tanya Sari tanpa menoleh. Tetap sibuk dengan piping bag di tangannya. Jawab Raka singkat. Ia tidak tahu bagaimana harus memulai. Beberapa hari berikutnya, segalanya berubah drastis. Mobilnya disita leasing karena cicilan menunggak. Rekeningnya diblokir oleh perusahaan. Teman-teman kantornya perlahan menjauh, seolah malu dikaitkan dengan skandalnya. Clara benar-benar menghilang. Raka kini hanyalah pria pengangguran yang hidup dari sisa tabungan. Sementara itu, kehidupan Sari berjalan ke arah sebaliknya. Usaha kuenya berkembang pesat. Ia menyewa ruko kecil di pinggir jalan utama, memberi nama Raffi's Cake. Logo kecil dengan gambar kue dan tulisan emas terpampang di depan toko. Setiap pagi, aroma kue segar memenuhi udara. Pesanan datang dari sekolah, acara ulang tahun, hingga kedai kopi di kota. Yang dulunya hanya 5 loyang per hari kini mencapai puluhan. Ia mempekerjakan 2 orang tetangga sebagai karyawan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Sari merasa bebas dan kuat. Ironisnya, pada saat Sari bangkit, Raka justru jatuh. Ia sempat mencoba melamar pekerjaan lain, tapi namanya sudah tercoreng di dunia korporat. Tak ada perusahaan besar yang mau menerima seseorang yang dipecat karena penyalahgunaan dana. Malam-malamnya kini dipenuhi tatapan kosong ke langit-langit kamar. Ia ingat betul bagaimana dulu ia menghina tempe dan tahu buatan Sari. Bagaimana ia memandang rendah kesederhanaan rumah tangga mereka. Kini, semua kemewahan palsu itu lenyap dalam sekejap. Satu malam, Raka duduk sendirian di taman belakang rumah yang dulu ia banggakan. Kolam renang biru tenang di depannya. Tapi tak ada lagi cahaya kebanggaan di matanya. Aku benar-benar bodoh, gumamnya. Ia menyadari sesuatu yang pahit. Kemewahan yang ia kejar bukan miliknya. Ia menukar rumah tangga yang tulus dengan kesenangan sesaat. Dan kini, ia berdiri sendirian dalam kehancuran yang ia buat sendiri. Beberapa bulan berlalu setelah hari kelam di ruang rapat itu. Kehidupan Raka sudah tidak lagi sama. Mobil mewahnya hilang. Apartemen tempatnya bersenang-senang dengan Clara disita, dan rekening pribadinya mengering. Rumah besar yang dulu ia banggakan juga dijual, sebagian haknya Sari mengambil alih dengan uang hasil usahanya, dan Raka memilih keluar. Kini, setiap pagi Raka membuka matanya bukan di kamar utama berkasur empuk, tapi di kamar sempit kontrakan sederhana di pinggir pasar. Dindingnya lembab, catnya mengelupas. Di sudut kamar hanya ada kipas angin murahan dan kasur tipis. Ironisnya, lauk sarapannya sekarang hanyalah tahu dan tempe, 2 hal yang dulu ia hina. Bukan karena pilihan, tapi karena itu satu-satunya yang ia mampu beli. Suatu pagi, Raka duduk di lapak kecil di pasar tradisional, mengenakan kaos polos dan celana jeans pudar. Di depannya tersusun rapi tempe dan tahu yang ia jual. Tahu, tempe, suaranya serak tapi lantang. Tangannya cekatan membungkus pesanan ibu-ibu pembeli. Keringat mengucur dari dahinya, bukan karena panas semata, tapi karena beban batin yang tak bisa dihapus. Dulu, tangan ini memegang pena kontrak miliaran. Kini, tangan ini menggenggam plastik kresek. Dulu, jas elegan menyelimuti tubuhnya. Kini, bau pasar menempel di setiap helai bajunya. Sementara itu, kehidupan Sari dan Raffi berjalan sangat berbeda. Toko kuenya, Raffi's Cake, berkembang pesat. Ia menambah cabang kecil di mal pinggiran kota. Raffi, yang kini tumbuh jadi anak ceria dan pintar, sering ikut ibunya ke toko. Ia bangga membantu membungkus pesanan. Suatu pagi, mobil putih berhenti di depan pasar. Dari dalamnya turun Sari dengan pakaian rapi dan senyum tenang. Tangannya membawa kotak besar berisi kue pesanan catering. Di sebelahnya, Raffi ikut membantu membawa tas kecil berisi roti manis. Tatapan orang-orang pasar tertuju padanya. Sari kini berbeda, bukan lagi istri penurut yang selalu menunduk, tapi perempuan mandiri dengan sorot mata tegas dan langkah mantap. Raka yang sedang melayani pembeli terpaku melihatnya.
Tubuhnya kaku, ia tak pernah menyangka akan melihat Sari bersinar seperti itu. Dengan wibawa yang tak lagi membutuhkan dirinya. Sari menyadari kehadirannya. Ia berhenti sejenak, lalu tersenyum tipis. "Pagi, Raka," ucapnya pelan namun jelas. Raka tidak mampu menjawab. Hanya suara pasar yang terdengar. Ia merasa seperti pria asing dalam hidup yang dulu ia kuasai. Raffi melambaikan tangan kecilnya. "Ayah," suaranya polos. Sari menepuk pundak anaknya lembut. "Ayo, nak, kita harus antar pesanan," ujarnya tenang. Tak ada kebencian dalam suaranya, hanya ketenangan dari seseorang yang telah selesai dengan masa lalu. Mobil itu perlahan pergi, meninggalkan Raka berdiri di depan lapak tahu tempenya. Ia menatap punggung mereka menghilang di keramaian. Ada sesal yang menusuk dalam, tapi semuanya sudah terlambat. Menjelang sore, saat pasar mulai sepi, Raka duduk termenung. Sisa tahu tempenya belum habis. Ia memandangi langit yang perlahan berubah jingga. Dalam hati, ia tahu kehidupan telah memberinya pelajaran paling keras. Ia pernah punya segalanya, rumah megah, pekerjaan bergengsi, istri setia, anak yang mencintainya. Tapi semua itu ia hancurkan sendiri karena keserakahan dan kebodohan. Kini, hanya tahu dan tempe yang menemaninya setiap hari. Bukan lagi simbol kesederhanaan yang ia hina, tapi pengingat dari kesalahan besar yang tak bisa dihapus waktu. Sementara itu, Sari melangkah mantap menuju masa depan bersama anaknya. Ia tidak lagi hidup di bawah bayang-bayang siapapun. Dan di ujung kisah ini, karma telah berputar dengan tenang tanpa perlu teriakan, tanpa perlu balas dendam. Hanya kehidupan yang membalas dengan caranya sendiri. Itu dia cerita kali ini. Semoga ada pelajaran berharga yang bisa kita ambil bersama. Dan menjadi pengingat untuk kita semua agar lebih bijak dalam melangkah. Sekarang coba absen dulu di kolom komentar. Tulis dari kota mana kalian menonton cerita ini. Jangan lupa juga bagikan ke teman-teman. Dan dukung terus dengan subscribe supaya nggak ketinggalan kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan selalu ambil hikmahnya.